Halo Bapak Ibu sahabat Arfas 89. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pergeseran RKAS pada Arkas Kemdikbud versi 2.04. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa pergeseran RKAS itu adalah sebuah proses untuk melakukan perubahan kertas kerja, baik itu pada pos reguler maupun pos silpa yang statusnya sudah disahkan Dinas Pendidikan. Jadi proses pergeseran ini hanya berlaku untuk kertas kerja pos reguler maupun pos silpa yang statusnya sudah disahkan Dinas Pendidikan. Proses pergeseran ini bisa kita lakukan kapan saja. Kebijakannya ada pada Dinas Pendidikan masing-masing. Baik, kita langsung saja. Untuk melakukan pergeseran, terlebih dahulu kita pilih bagian penganggaran, kemudian kita pilih atau buka menu aktivasi kertas kerja. Lalu kita pilih tombol pergeseran. Kita sesuaikan dengan pergeseran yang mana yang akan kita rubah, entah itu pos reguler ataupun silpa. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pergeseran pada pos reguler. Maka kita pilih menu atau tombol pergeseran pada pos reguler. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini kertas kerja saya sudah lakukan revisi sebelumnya, maka di sini muncul tombol batal pergeseran. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru memulai atau akan membuat pergeseran RKAS, nanti silahkan dipilih tombol pergeserannya, silahkan diklik. Kemudian nanti akan muncul pop up yang mengingatkan kita untuk melakukan pergeseran. Nanti di situ ada dua tombol, yes dan no. Silahkan dipilih tombol yes atau diklik pada tombol yes jika kita ingin melakukan pergeseran. Nah, perlu kita ingat bahwa selama proses pergeseran maka proses realisasi akan terhenti. Nah, kita langsung ke kertas kerja. Jadi setelah proses pergeseran aktif yang ditandai dengan tadi, Bapak Ibu mengklik tombol yes pada pop up. Berikutnya kita buka menu kertas kerja seperti yang sudah dilakukan ini. Nanti tampilnya akan seperti ini. Nah, kita pilih anggaran bos reguler revisi ke-1. Pada tampilan layar ini kita bisa melihat bahwa sudah muncul daftar RKAS atau kertas kerja yang sudah disetujui. Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan proses pergeseran, jangan lupa dengan aturan mainnya, silahkan dicatat. Yang pertama, tidak boleh lintas akun rekening. Kemudian yang kedua, tidak boleh untuk kegiatan yang sudah direalisasikan. Baik, silahkan diperhatikan Bapak Ibu. Saya coba merubah satu item untuk
kita lihat bersama. Jadi misalkan saya ingin menggantikan cairan penghapus atau tip X ini dengan pensil misalkan, maka kita klik pada tombol ini untuk melakukan perubahan. Klik double atau ganda, atau bisa memanfaatkan tombol ubah data. Kemudian misalkan cairan penghapus tip X ini atau tip X ini bisa, atau mau kita gantikan dengan pensil. Jadi harga tip X pada kertas kerja saya ini akan saya gantikan. Misalkan saya mau belanjakan pensil, misalkan pensilnya 5 buah dengan harga per batangnya itu 5 atau per buahnya itu Rp3.000, maka saya gantikan 5 satuannya buah, kemudian harganya Rp3.000 misalkan 1, 2, 3 ya. Baik, jadi misalkan tadi saya menggantikan tip X dengan pensil, karena dari sisi kebutuhan lebih penting membeli pensil daripada tip X. Karena tidak boleh lintas akun rekening, maka kita gantikan tip X tadi dengan pensil. Jadi masih dalam akun rekening yang sama, yaitu belanja barang habis pakai atau masuk dalam kategori belanja barang dan jasa. Jadi ini silahkan dirubah pensil. Kemudian silahkan diklik OK. Baik, perhatikan Bapak Ibu, sudah berubah. Untuk tip X nya sudah digantikan dengan pensil. Ini hanya sebagai contoh. Nanti dalam proses perubahan atau pergeseran berkas Bapak Ibu bisa melakukannya sebanyak mungkin. Yang penting tidak boleh di luar dari 2 syarat yang diberikan tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses untuk barang tadi, pensil yang kita sudah gantikan. Jadi tadi saya sudah rombak namanya, lalu teks-nya diganti dengan pensil. Jadi setelah kita mengklik OK, maka data akan tersimpan dan kita bisa lihat saldo yang belum direncanakan, apakah menjadi bertambah atau berkurang, atau tetap, tergantung pada harga barang atau tarif yang akan kita mau gantikan. Baik, setelah saldo belum perencanaannya menjadi 0, syarat pengesahannya harus 0, maka kita harus usahakan supaya saldonya menjadi 0. Jadi kalau di sini belum 0 saldonya, maka kita belum bisa melakukan pengesahan. Jadi kalau setelah saldonya 0, maka kita bisa melakukan proses pengesahan. Proses berikutnya akan sama. Setelah disahkan baru bisa proses realisasi lagi seperti awal.
Baik, jadi silahkan dilihat Bapak Ibu. Di sini pada kode akun rekening belanja pegawai 5.2.1, keadaan awalnya dan keadaan setelah direvisi itu sama, nominalnya tidak berubah. Kemudian belanja barang dan jasa 5.2.2 juga sama, keadaan awal dan keadaan setelah revisi jumlah atau nominalnya sama. Kemudian pada belanja modal juga sama. Nah, kalau setelah seperti ini maka pergeseran kita sudah berhasil ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah seperti ini maka jangan khawatir, proses pergeseran RKAS kita akan diterima dan disahkan. Nah, kalau sudah seperti ini maka Bapak Ibu tinggal melakukan pengesahan untuk selanjutnya disahkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, di sini saya juga akan menambahkan satu bonus untuk Bapak Ibu, yaitu proses merubah kertas kerja kita yang sebelumnya dari penganggaran per triwulan menjadi penganggaran per tahapan. Jadi untuk merubah RKAS kita menjadi per tahap, caranya gampang sekali. Perhatikan RKAS revisi saya ini saya rubah lewat proses pergeseran tadi, sehingga pergeseran dan perubahan RKAS dari triwulan menjadi tahapan itu sekali jalan. Untuk mendapatkan tampilan RKAS per tahapannya sesuai sehingga sama dengan RKAS triwulannya, maka kita hanya perlu mengisi anggaran per tahapan pada triwulan 1, 2, dan 4. Triwulan 3 kita biarkan kosong. Tidak boleh ada penganggaran pada triwulan 3. Sekali lagi saya ulangi, untuk membuat kertas kerja kita menjadi bertahap, kita cukup mengisi triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 4. Triwulan 3-nya kita biarkan kosong. Untuk triwulan 1 kita anggarkan dengan menggunakan persentase 30% pada tahap 1. Jadi tahap 1 seluruhnya kita anggarkan di triwulan 1. Kemudian tahap 2 40%-nya itu kita anggarkan pada triwulan 2. Tahap 3 30%-nya itu kita anggarkan kepada triwulan 4. Tahap 3 tidak kita anggarkan, atau kita biarkan tidak terisi, atau kita harus nolkan tahap triwulan 3-nya. Nah, pengisian ini supaya kertas kerja kita menjadi bertahap itu jumlahnya pas. Kalau kita isi di triwulan 3 maka nanti sebentar akan berubah di tahap 2 dan 3, itu jumlahnya tidak kelop atau tidak pas. Nah, dasar untuk kita menentukan 30% di triwulan 1 itu adalah berdasarkan pada tahapan pencairan. Tahap 1 itu berlaku dari Januari sampai Maret. Kemudian periode pencairan pada tahap 2 itu dari April sampai Agustus. Kemudian untuk tahap 3 itu dari bulan September sampai bulan Desember. Jadi itu berlakunya di triwulan 4. Triwulan 3 otomatis digabungkan ke triwulan 2. Baik, itulah penjelasan sederhana tentang
cara melakukan pergeseran RCAS dan cara merubah kertas kerja kita menjadi bertahap. Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, silakan dimaafkan. Dan jika apa yang saya sampaikan ini belum terasa sempurna di mata Bapak Ibu sekalian, saya mohon dukungannya dengan cara memberikan kritik dan motivasi yang membangun guna perbaikan ke depannya. Terima kasih. Selamat dan semangat mengerjakan atau menyelesaikan proses penganggaran pada aplikasi ARCAS kita masing-masing. Terima kasih. Sekian. Sampai jumpa pada video selanjutnya.